Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Pak Bro. Kita jumpa lagi di channel Tani Ligat 01. Oke Mas Bro, kali ini Tani Ligat ingin mengajak rekan semua untuk mengulas tentang campuran media tanam untuk tanam di polybag ataupun pot. Baiklah Mas Bro, tentu kita semua menyadari setiap kita akan menanam atau membuat media campuran untuk tanaman kita yang akan kita tanam di pot dan polybag, kita membutuhkan bahan campuran ataupun bahan penggembur untuk media tanam kita. Seperti biasa kita menggunakan biasanya kita menggunakan sekam mentah ataupun sekam padi yang masih belum diolah. Ada yang kedua, yaitu kita juga bisa menggunakan arang sekam ataupun sekam padi yang sudah kita olah hingga menjadi arang. Dan campuran yang ketiga yaitu serbuk gergaji. Dari ketiga bahan campuran penggembur media ini, di sini akan kita ulas manakah yang terbaik dari ketiga bahan ini untuk kita jadikan media tanam ataupun sebagai campuran media tanam kita. Di sini akan kita ulas satu persatu Mas Bro, berdasarkan pengalaman yang sudah kita pakai dan kita amati mana yang terbaik dari ketiga jenis campuran media ini. Untuk media tanam ataupun media campuran sekam padi ini Mas Bro, ini sebenarnya tujuan kita ialah agar menjaga agar media tanam kita tentunya bisa selalu gembur, dan fungsi utama dari itu ialah sebagai penyedia humus untuk tanaman kita dan menjaga kelembapan dari media tanam kita. Inilah fungsi utama dari campuran kita ini kalau kita menggunakan sekam padi Mas Bro. Dan campuran kita yang kedua yang biasa kita pakai, di sini kita menggunakan arang sekam ataupun sekam yang sudah kita olah dan kita bakar sehingga kita jadikan seperti ini menjadi arang. Untuk arang sekam ini Mas Bro, fungsinya ialah lebih baik dari sekam muri atau yang belum kita bakar, karena di dalam arang sekam ini Mas Bro, ini mengandung karbon ataupun suatu zat yang bisa mempertahankan kelembapan dari media tanam kita dan menyerap air serta menyimpan air dan menjaga kelembapan media tanam kita Mas Bro. Dan ada fungsi lain dari keuntungan menggunakan arang sekam ini Mas Bro. Di sini juga arang sekam ini menyediakan mikroorganisme pengurai sebagai bahan mempercepat ataupun bahan yang membantu proses kesuburan tanah. Karena di dalam arang sekam ini Mas Bro, selain sebagai bahan penggembur, dia juga merupakan sebagai penyeimbang media tanam. Dan satu lagi Mas Bro, yang sangat penting dari arang sekam ini adalah dia mampu menyerap racun ataupun bakteri yang bisa merugikan dari tanaman. Seperti media tanam biasanya mengandung bakteri ataupun parasit pengganggu, racun dan sebagainya. Ini bisa terserap dan bisa dinetralisir dengan adanya arang sekam ini Mas Bro. Jadi inilah satu keuntungan dibanding dengan arang yang belum sekam yang belum kita proses menjadi arang Mas Bro. Selain sebagai bahan penggembur, di sini sangat penting ialah dia akan mampu menyerap racun-racun ataupun bakteri yang bakal merugikan tanaman kita. Oke Mas Bro, kita lanjut ke serbuk gergaji. Serbuk gergaji bisa juga kita jadikan sebagai salah satu alternatif bahan penggembur sebagai campuran media tanam kita Mas Bro. Tetapi khusus untuk serbuk gergaji ini harus benar-benar kita pilih yang sudah lapuk ataupun sudah melalui proses fermentasi baik secara alami ataupun buatan Mas Bro. Tetapi apabila kita gunakan serbuk gergaji yang masih baru, tergolong baru, yang belum mengalami proses fermentasi baik secara alami ataupun buatan Mas Bro, ini akan sangat beresiko kepada tanaman kita Mas Bro. Tanaman kita bisa menguning dan bahkan tidak berkembang. Dan yang lebih fatal lagi, dengan campuran serbuk gergaji yang masih baru ini Mas Bro, tanaman kita bisa mati Mas Bro. Berbeda kita menggunakan sekam yang masih baru ataupun masih alami, dia hanya berkendala
tidak mampu menyerap racun, namun fungsinya sebagai bahan penggembur akan lebih baik dari serbuk gergaji ini, Mas Bro. Namun kulit padi ataupun sekam yang masih murni, yang masih baru, dia tidak berbahaya, tidak akan menimbulkan efek samping yang lain, hanya saja kurang baik dibandingkan dengan arang sekam, Mas Bro. Khusus untuk serbuk gergaji, Mas Bro, kalau bisa kita hindari pemakaiannya apabila memang masih meragukan dan masih tergolong baru. Serbuk gergaji yang sudah layak untuk kita pakai ataupun sebagai campuran bahan media adalah sudah berusia di atas 8 bulan, Mas Bro, ataupun 10 bulan sudah menghitam dan mulai lapuk, barulah bisa kita pakai sebagai media campuran. Dia berbeda sekali dengan sekam padi, Mas Bro. Walaupun sekam padi tergolong masih baru, tapi tidak berbahaya dan bisa kita pakai, Mas Bro. Jadi kesimpulan, Mas Bro, Pak Bro, dari ketiga bahan campuran ini, yang terbaik bisa kita simpulkan adalah arang sekam, Mas Bro. Namun untuk proses pembuatan arang sekam ini tentu kita butuh waktu, Mas Bro. Tetapi kita butuh waktu sedikit, namun untuk mencapai hasil yang lebih baik, kenapa tidak, Mas Bro? Jadi saran saya, Mas Bro, apabila kita ingin mencampur dari media tanam kita bisa bandingkan ketiga bahan ini, Mas Bro. Sekam murni ataupun sekam yang masih baru, arang sekam yang sudah kita olah seperti ini, ataupun serbuk gergaji, Mas Bro. Ini lebih baik kita pakai arang sekam, Mas Bro, karena satu keunggulan dari arang sekam ini, Mas Bro, sekali lagi, selain sebagai bahan penggembur ataupun penyedia mikroorganisme di dalam media tanam kita, satu keunggulan dia adalah mampu menyerap bakteri ataupun racun yang bisa mengganggu tanaman kita, Mas Bro. Dari satu ini tidak dimiliki oleh bahan campuran kedua ini, Mas Bro, seperti serbuk gergaji walaupun sudah lapuk dan juga arang sekam, Mas Bro. Sekali lagi, Mas Bro, dari tiga bahan ini yang terbaik untuk kita pakai sebagai media campuran tanaman kita, baiknya di dalam polybag atau pot, adalah arang sekam, Mas Bro. Ini berdasarkan pengalaman, Mas Bro, sudah saya bandingkan penggunaan dari tiga bahan ini, Mas Bro. Tetapi memang benar yang terbaik adalah arang sekam, Mas Bro. Oke, Mas Bro, semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, semoga kita semua selalu mendapatkan yang terbaik di dalam usaha kita, Mas Bro. Sampai jumpa, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.